Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Minggu ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan hal ini mengurangi sukacita kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan kepada kita, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Jadi kalau suami istri bersama dengan anak-anak ya, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, Tuhan ada di tengah-tengah kita ya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita yang terambil di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang keempat. Jika sudah menemukannya, saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya akan membacanya juga di dalam Alkitab terjemahan sehari-hari. Semua orang yang percaya kepadanya akan tetap memiliki damai yang sempurna, yaitu semua orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Percayalah selalu kepada Tuhan, karena Tuhan Allah adalah gunung batumu dan kekuatanmu yang kekal. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah aman dan damai di dalam Tuhan. Latar belakang penulisan ayat ini adalah keyakinan bahwa Tuhan akan melaksanakan rencana penebusannya. Itulah sebabnya orang-orang kudus, mereka bersorak-sorai di dalam pujian dan doa mereka kepada Tuhan. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang aman. Bahkan di tengah-tengah situasi, kondisi kesulitan kita, bahkan segala macam ancaman atau teror yang menakutkan, seperti situasi pada akhir-akhir ini. Semua bangsa di dunia ini sedang menghadapi virus COVID-19. Kemana kita akan lari? Itulah pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kemana kita lari menyembunyikan diri terhadap ancaman kematian yang menghantui kita? Kalau zaman dulu, kalau situasi kemarin ya, kalau orang situasi negara kurang aman, orang bisa lari ke Amerika, orang bisa lari ke mana? Ke Eropa. Tapi dalam kondisi sekarang, kemana kita lari? Ke Amerika. Amerika juga sedang menghadapi masalah yang lebih berat yang dihadapi oleh bangsa kita. Berita terakhir sore hari kemarin saya mendengar jumlah yang mati adalah 191, baru ratusan. Tapi di Amerika sudah ribuan, bahkan di Italia ya, kondisi mereka sangat mengerikan sekali. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemana kita bisa lari pada saat bahaya mengancam kita? Ada satu pujian lama mengatakan, hanya ku bisa lari kepada Yesus, hanya ku bisa lari kepadanya. Di bawah kakinya Tuhan
Tuhanku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku, pujian ini mengingatkan kepada kita, apapun situasi kondisi yang kita alami dan hadapi, kita hanya bisa lari kepada Yesus. Karena dialah tempat yang aman, perlindungan, kubu benteng bagi kehidupan kita. Aman dan damai di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aman dan damai, firman Tuhan katakan hanya diberikan kepada orang yang bagaimana? Di ayatnya yang ketiga firman Tuhan menjawab kepada kita, demikian firman Tuhan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi Bapak Ibu, aman dan damai itu hanya bisa diberikan kepada Tuhan, kepada orang-orang yang hatinya teguh, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai itu, yaitu kepada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Orang yang percaya berada di dalam satu kedamaian yang sempurna, firman Tuhan katakan, yang tidak merasa panik, sebab Tuhan menjaganya. Seperti ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur. Coba kita baca ya, kitab Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Bapak Ibu Saudaraku, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita, seperti yang firman Tuhan katakan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak harus mengalami satu ketakutan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya tidak gelisah dan khawatir, sebab Tuhan adalah kota benteng hidupku, seperti kesaksian daripada Daud. Bapak Ibu, orang yang teguh hati, dikatakan firman Tuhan. Teguh hati di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah orang-orang yang tabah, betah, cekal, derana, kuat hati, kukuh, sabar, setia, tegar, bahkan ulet. Itulah yang dikatakan orang yang teguh hatinya. Jadi orang yang teguh hatinya itu adalah gambaran dari orang yang percaya. Jadi aman dan damai di dalam Tuhan hanya diberikan yang pertama kepada orang yang hatinya itu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan. Kemudian yang kedua, aman dan damai di dalam Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti judul perikop dari kitab Nabi Yesaya tadi pasal 20 pada pasal 26 ya, benar ya. Pasal 26 dikatakan nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Tuhan. Jadi aman dan damai di dalam Tuhan itu yang kedua diberikan kepada orang-orang yang
di mana dia itu memiliki satu gaya hidup bahwa dia itu suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi memuji dan memuliakan nama Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pujian itu menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, tatkala umat Tuhan berkumpul, ya di dalam satu keluarga, di dalam keluarga, bahkan di dalam gereja nantinya, ya satu saat pemerintah akan kembali mengizinkan kita bertemu di dalam ibadah, maka kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan memuji-muji Tuhan itu penting dan baik bagi kita. Kenapa? Karena yang pertama, pujian itu menyenangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan itu disanjung, Tuhan senang. Ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Nah, makanya Bapak Ibu Saudaraku, daripada kita mengeluh, kemudian membuat kita cemas, takut, ya, dan kemudian kita kehilangan pegangan iman kita sebagai orang percaya, sehingga kita tidak mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, ya lebih baik hari-hari kita lalui, yaitu dengan pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, kita banyak sekali ya bisa melihat melalui YouTube, kemudian kita mengikuti bersama-sama pujian yang dinyanyikan melalui YouTube tersebut. Ya, jadi di dalam pujian itu ada kekuatan Tuhan. Seperti pada saat bangsa Israel mengelilingi tembok kota Yeriko. Tembok kota Yeriko itu Bapak Ibu, tebalnya itu seperti kalau 2 truk itu berdampingan. Bisa dibayangkan betapa besar, betapa tebal dan kokohnya benteng kota Yeriko tersebut, tetapi bisa ambruk oleh puji-pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Karena kuasa Tuhan ada di dalam puji-pujian tersebut. Ya. Jadi puji-pujian itu sangat mengandung satu kuasa yang begitu luar biasa. Ya, kalau kita menyadari, makanya lebih baik kita memuji, memuliakan nama Tuhan daripada kita mengeluh. Kemudian contoh lain, yaitu tatkala Paulus dan Silas berada di penjara pada malam hari sesudah dia didera. Ya, firman Tuhan katakan, daripada mengeluh, ya, daripada kalau orang Jawa bilang sambatan, ya, karena sakit di seluruh badannya. Tetapi Paulus dan Silas punya komitmen untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malam itu, pujian yang dinaikkan oleh Paulus dan Silas didengar oleh seluruh orang yang ada di dalam penjara tersebut. Dan apa yang terjadi? Kekuatan Tuhan bekerja. Terjadi satu goncang. Ya. Kemudian sendi-sendi dari tembok itu mulai bergoyang. Pintu-pintu besi itu mulai terbuka, dan belenggu yang dikenakan oleh Paulus dan Silas itu terbuka. Oleh apa? Oleh pujian yang dinaikkan oleh mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pujian itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sayang, anak-anak Tuhan jarang menggunakan waktu-waktu senggang mereka untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk selalu menjadikan pujian itu sebagai gaya hidup. Ya. Saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama A.W. Tozer. Ya. Dia mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa generasi kita mulai melupakan, yaitu nyanyian-nyanyian rohani masa tempo dulu. Padahal nyanyi-nyanyian yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan,
adalah suatu puji-pujian yang begitu luar biasa. Ya. Jadi kalau generasi kita melupakan warisan yang begitu luar biasa dari pendahulu-pendahulu, itu sangat disayangkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita menggunakan ya setiap kesempatan yang ada untuk kita bisa menggolongkan sebagai orang-orang yang dimana kita adalah suka memuji dan memuliakan nama Tuhan, seperti Daud. Daud adalah orang yang betul-betul tahu bagaimana menyenangkan hatinya Tuhan. Dia selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud begitu banyak sekali, terinspirasi dari pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, aman dan damai di dalam Tuhan itu akan diberikan kepada orang yang menjaga pikirannya. Ini penting, orang yang menjaga pikirannya. Bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita? Pikiran manusia itu liar, sulit terkendali. Kadang-kadang manusia itu cepat berubah. Bapak Ibu, kalau Tuhan itu ingin merubah sebuah bangsa, dia pertama kali yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah merubah pola pikir bangsa tersebut. Itu sangat penting sekali. Dari seluruh kejadian yang ada di muka bumi ini, itu semua berawal dari pikiran. Orang mau membunuh, orang mau berbuat jahat, dan lain sebagainya. Itu semua berasal dari apa yang dia pikirkan. Jadi aman dan damai di dalam Tuhan itu diberikan kepada orang yang bisa menjaga pikirannya. Menjaga pikiran itu tetap sesuai seperti yang firman Tuhan katakan. Itu sangat penting, Bapak Ibu. Ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa matahari itu akan selalu bersinar di pagi hari. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hujan itu akan turun selalu. Tetapi Tuhan itu berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pikiran kita itu harus dijaga? Karena seperti tadi saya katakan bahwa pikiran manusia itu liar, tak terkendali. Itulah sebabnya pikiran kita harus dijaga. Pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh 3 hal, seperti seorang penulis buku katakan. Yang pertama, pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan atau pergaulan di mana orang tersebut hidup. Jadi kalau pergaulan kita itu di tengah-tengah orang yang suka dengan kebiasaan yang yaitu jorok, kata-kata jorok, kata-kata porno, sumpah serapah, gosip dan lain sebagainya, maka kita dengan terbiasa dengan hal itu, seperti itulah yang akan kita ucapkan. Seperti yang sering katakan, kalau kita hidup di tengah-tengah yaitu orang Surabaya, ya, kita akan orang Surabaya biasa meso, ya, kita juga akan biasa meso. Itu yang pertama, bahwa pikiran manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan atau pergaulan di mana dia hidup. Itulah sebabnya Amsal Soleman katakan ya, kelakuan yang pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Itulah sebabnya kita harus menjaga siapa yang kita ajak untuk berteman. Itu sangat penting sekali, karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Yang kedua, pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh intelektual atau wawasan atau pendidikannya. Semakin pendidikan seseorang itu tinggi, semakin wawasan seseorang itu luas,
maka orang tersebut bisa mengefektifkan, yaitu hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, makanya pendidikan itu penting. Dan yang ketiga, pikiran seseorang itu dipengaruhi oleh iman atau kerohaniannya. Kurangnya pengetahuan iman atau hal-hal rohani membuat pikiran orang itu menjadi liar dan tak terkendali. Terus sebabnya membiasakan diri untuk membaca buku-buku rohani itu penting. Kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, dan lain sebagainya. Demikian juga pembacaan firman Tuhan setiap hari itu akan membangun keimanan seseorang. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan, semakin jelas dengan segala sifat-sifatnya sesuai dengan yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Ya, seperti di dalam uang dolar Amerika ada tulisan "In God we trust". Di dalam Tuhan kami percaya. Bapak, Ibu, Saudaraku, kesombongan membuat orang melupakan apa yang sudah Tuhan beri kepada mereka. Sekarang dengan COVID saya melihat ya kiriman-kiriman YouTube dari teman-teman. Banyak orang-orang Eropa sekarang, bahkan Amerika, mereka di jalan-jalan mulai kembali berdoa. Ya, ternyata kesombongan mereka tidak ada apa-apanya. Tatkala Tuhan mengirim sesuatu yang Tuhan izinkan untuk menghantam negara-negara ini, untuk kembali kepada kasih karunia. Mumpung Tuhan masih membuka pintu anugerah itu bagi mereka. Ya, Tuhan ingin mereka kembali ke pangkuannya. Mereka kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kemana kita bisa lari? Kemana kita bisa mencari tempat yang aman dan damai di dunia ini? Tempat aman dan damai itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan rasa aman dan damai itu, yaitu kepada yang pertama, orang percaya yang menjadikan Tuhan itu sebagai tempat perlindungannya. Dan yang kedua, Tuhan itu memberikan rasa aman dan damai itu kepada orang yang menjadikan puji-pujian itu sebagai gaya hidupnya. Dan yang ketiga, rasa aman dan damai itu hanya diberikan Tuhan kepada orang yang menjaga pikirannya, yaitu pikirannya dijaga sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku, kemana kita cari damai? Seperti sebuah lagu pujian yang lama, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai satu seruan kepada Tuhan bahwa kita memang di dunia ini tidak ada tempat yang aman dan damai. Aman dan damai itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat
menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan sekali lagi, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan melihat kerinduan kami, betapa kami rindu Tuhan untuk secepatnya bisa bersama-sama dengan saudara seiman kumpul kembali di gedung gereja memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi semua itu terhalang oleh karena virus yang masih sedang menyerang negara tercinta kami, Indonesia ini. Tolonglah negara kami Bapa, berkati negara kami, supaya orang-orang di negeri ini, khususnya gereja Tuhan, umat Tuhan, betul-betul bertobat kembali kepada Tuhan, hidup benar seturut dengan firman-Mu, sehingga kami betul-betul di tengah situasi yang pelik, menakutkan, mengerikan, kami memiliki rasa tenang, damai, aman, karena kami menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan kami. Seperti yang firman Tuhan katakan. Berkati pemerintahan bangsa yang ada, supaya mereka betul-betul bekerja sama, bahu-membahu, supaya bisa memerangi virus COVID-19 ini. Dan bangsa kami betul-betul dibebaskan. Kembali Tuhan beraktivitas seperti normal kembali. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin hari semakin dahsyat di dalam kehidupan kami, memulihkan, mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami betul-betul mau bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur. Biarlah berkat Tuhan menyertai kami semua, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan dengan segala pergumulan masalah yang mereka alami dan hadapi. Tuhan tolong, biarlah kasih setia-Mu mengalir dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Berkat sabat turun atas kami, tubuh jiwa roh kami disegarkan, diberi kekuatan yang baru oleh Tuhan. Untuk menghadapi seminggu ke depan ini, hamba-Mu berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan tampil sebagai pembela, melindungi, menyertai, memimpin, bahkan memberkati seluruh umat-Mu. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, rencanakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati umat-Mu dengan berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, berkat Israel,
dengan berkat kehidupan di rumah seluruh umat-Mu ada makanan, minuman, ada damai sejahtera, hadirat Tuhan, suasana surga yang dapat mereka rasakan. Berkati umat-Mu dengan berkat pernikahan, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak-anak hormat pada orang tua mengasihi anak-anak, dan anak kami tumbuh sehat, penuh hikmat, akal budi, cerdas dan pandai. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami Bandar Jaya, bahkan Lampung ini Tuhan, dengan hadirat Tuhan, dengan kebangunan rohani yang terjadi. Berkati Tuhan kami semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, selamat pagi. Damai sejahtera Tuhan menyertai Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi di minggu-minggu depan, ya, kita akan bersama kembali. Haleluya, amin, shalom.